Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara caranya adalah dengan memahami, merenungkan makna-makna yang terkandung di dalam salat kita, baik itu gerakan maupun bacaannya. Dan terakhir kita telah membahas bacaan sholawat. Bacaan sholawat versi yang dibawakan, jadi mana versinya cukup panjang, ya. Dan mungkin ini bisa menjadi latihan juga bagi kita semua, bagi yang mungkin belum mengamalkan ini, yang dimana versi ini dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, yang biasa disebut dengan nama lainnya yaitu salawat Ibrahimiyah, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian disambung dengan barakahnya, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan kita telah menyelesaikan bagian pertama yaitu salawatnya, dari bacaan salawat itu. Jadi salawat versi ini sebenarnya ada dua. Ada yang dimulai dari Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang salawatnya. Kemudian ada yang mendoakan keberkahan yaitu di bagian keduanya, Allahumma barik ala Muhammad. Ini. Ya. Dan ketika kita membaca salawat ini dalam tasyahud kita, dalam tasyahud akhir atau tahiyat akhir, bacaan Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, ini adalah bacaan yang disunahkan. Ya. Justru yang diwajibkan hanya pada sampai salawatnya saja, yaitu pada bagian yang ini. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oke. Maka dari itu sebagian ulama sampai mereka mengatakan cukup dengan sholawat sederhana aja, dengan lafaz apapun, kalau itu menunjukkan sholawat itu sudah cukup. Sampai dikatakan minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad, selesai. Ya. Batasannya cuma itu. Itu sudah dianggap dan sah. Oke, bagi sebagian ulama. Namun alangkah indahnya kalau kita menggunakan sholawatnya versi yang diajarkan Rasulullah SAW langsung ketika tahiyat akhir, yang memang diajarkan khusus ya dibaca sebagaimana dalam versi Ka'ab bin Ujrah ini. Nah, kemarin kita sudah bahas yang salawatnya, makna yang terkandung dalam bacaan salawat. Sekarang yang bagian kedua dari versi yang pertama, yaitu Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkahilah Muhammad, berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya. Lafadznya ada yang serupa. Sehingga kalau kita gabungkan atau kita maknakan dari bacaan ini, maka
keberkahan sebagaimana kita ketahui yaitu kebaikan yang melimpah. Ya, keberkahan itu kebaikan yang melimpah. Jadi kita meminta kepada Allah untuk memberikan keberkahan itu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau. Keluarga beliau kemarin Alu Muhammad sudah kita bahas, ya. Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyampaikan itu. Kemudian menurut pribadi yang lebih cenderung adalah yang dimana maknanya bagi seluruh umat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah cenderung kepada kalau keluarga Muhammad itu dicukupkan dari Banu Hashim. Baik. Sehingga ketika kita membaca Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, artinya ya, kita ini sedang berdoa, ya Allah, sucikanlah Nabi Muhammad, tambahkanlah kebaikan dan kemuliaan untuk beliau. Itu yang sedang kita sebenarnya kita doakan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan beliau, ya Allah tambahkanlah beliau kebaikannya, kemuliaan. Itu yang sedang kita minta kepada Allah. Ketika mengatakan Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu juga kepada keluarga Muhammad. Jadi sucikanlah, ya Allah, sucikanlah Nabi Muhammad, tambahkanlah kebaikan dan kemuliaan. Begitu juga kepada keluarga Muhammad. Siapa? Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Jadi kalau baca itu udah ngena banget, ya. Sehingga kita nggak bakal ngantuk kalau lagi sholat. Nah. Ya. Kemudian dilanjutkan kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Serupa ya. Hanya bedanya barakt. Ya. Kalau yang sebelumnya shalaita. Sebagaimana engkau ya Allah telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kalau yang sebelumnya, yang bagian pertama, sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Bagian kedua, kalimatnya memberkahi. Sehingga maknanya tentu tidak berbeda. Ya, tidak berbeda dari bagian sebelumnya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Allah memberikan salat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keberkahannya, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah memberikan keberkahan itu kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Ya, sebagaimana, bukan semisal. Ya. Jadi sebagaimana Allah berikan keberkahan itu kepada Nabi Ibrahim, berikan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya disempurnakan keberkahan itu. Sehingga kalau kita bahas di sini, keluarga Nabi Ibrahim termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi keluarga Nabi Ibrahim itu sebagaimana kita artikan yang keluarga Alu Muhammad, keluarga Muhammad adalah umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika mengatakan Alu Ibrahim, keluarga Ibrahim, maka konsisten, yaitu pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa mereka? Ya, para nabi yang mengikuti jejak milah agamanya Nabi Ibrahim, agama tauhid, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dia. Kemudian
innaka Hamidum Majid. Ditutup dengan yang sama. Ya, 2 kali. Jadi sebenarnya salawat ini panjang tapi sebenarnya mudah dihafal karena apa? Karena pengulangan. Ya, dicari tuh perbedaannya. Yang satu bilangnya sholli, yang bagian kedua barik. Ya. Kemudian innaka Hamidum Majid sudah kita bahas juga ya di pertemuan sebelumnya, yaitu sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji lagi maha agung. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwasanya Al-Hamid ya bermakna ada 2 makna, yaitu yang pertama adalah zat yang banyak dipuji. Jadi Al-Hamid ya, Hamidum Majid, Hamid. Al-Hamid itu artinya bisa zat yang dipuji ya. Karena semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala sempurna sehingga kita hamba-hambanya makhluk Allah memujinya dan banyak dipuji. Kemudian yang kedua maknanya adalah zat yang pandai memuji perbuatan hambanya yang soleh. Ya, zat yang pandai memuji perbuatan hambanya yang soleh. Nah, sehingga ada 2 makna yang terkandung pada kata nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Ya, yang artinya zat yang banyak dipuji. Yang kedua, zat yang pandai memuji. Gitu. Kemudian Majid, zat yang maha agung. Ya. Tentunya ini adalah nama Allah yang maknanya maha tinggi, maha agung, maha sempurna kemuliaannya, ketinggiannya. Ya, baik tinggi zatnya, ya, sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Baik. Sampai sini selesai bacaan salawat. Jadi ketika bilang bacaan salawat ketika tahiyat akhir, ya ini ada 2 bagian dalam versi Ka'ab bin Ujrah, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Bagian kedua Allahumma barik ala Muhammad terus sampai kalimat innaka Hamidum Majid. Itu ya. Dan ini insya Allah bisa dicari di Google. Ya, mudah insya Allah. Ini bukan yang tersembunyi gitu. Nanti silakan atau dibeli di buku-buku doa dan zikir sholat pasti ada insya Allah. Nanti tinggal dihafal. Kalau yang biasanya dibaca yang versi apa? Hah? Fil alamina innaka hamidum. Itu ada versinya betul ada. Ada lagi yang lain? Biasanya yang dibaca yang mana? Sebentar, saya sholat dulu. Kalau nggak sholat lupa ya. Saya ingatnya. Biasanya versi yang mana? Salawatnya yang mana versinya, Pak? Nah, jadi ini satu versi. Bagaimana saya sampaikan juga versi salawat itu banyak. Ya, yang paling sederhananya yaitu sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala cukup membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sedikit minimnya itu. Udah, itu sah. Ya, tapi tentu kita membahas makna dari doa selawat yang ini itu luar biasa. Ya, karena kita juga mendapatkan doanya Alu Muhammad tadi disebutkan di sini. Sehingga alangkah baiknya kalau kita juga membaca versi yang lain. Ya, dibiasakan. Ya, mulai sekarang kita melatih diri untuk
menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan tahiyat juga ada beberapa versi, ya. Yang baru kita sampaikan satu versi aja. Ada versi-versi yang lain. Itu juga dipelajari, dihafal, kemudian dipakai untuk sholat. Ya, memang terkadang ketika kita ingin mencoba sesuatu yang baru itu tidak mudah. Mencoba sesuatu yang baru itu keluar dari zona yang sudah nyaman selama ini. Itu memang agak sulit. Tapi ingat, dengan kita mengamalkan berbagai macam versi bacaan sholat, itu kita mendapatkan pahalanya. Dengan niat yang ikhlas, niat menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada pahalanya di balik itu. Setiap kita melatih diri kita untuk berusaha dan berusaha terus, ya, menghafal bacaan-bacaan versi yang lain selama riwayat itu sahih, riwayat itu benar, ya, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk bisa menghafalnya, memudahkannya, ya, dan kita bisa mempraktekannya di sholat kita. Baik. Kemudian di dalam tahiyat akhir ini, ya, kita sudah sampaikan bahwasanya ada bacaan tahiyat, ada bacaan sholawat, dan setelah itu sebenarnya bisa salam nggak, Pak? Boleh, saya bilang nih, boleh salam nggak ya, setelah sholawat? Hah? Boleh? Ah, yang benar? Boleh, boleh. Namun coba kita perhatikan lagi. Apa yang perlu diperhatikan? Kita coba simak apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu diajarkan bacaan tasyahud oleh Rasulullah. Ya, jadi bacaan tahiyat ada banyak versi. Ini Abdullah bin Mas'ud diajarkan langsung oleh Nabi SAW bacaan tahiyat, bacaan tasyahud. Lalu Nabi SAW mengatakan, setelah diajarkan bacaan tasyahudnya, Nabi SAW melanjutkan, mengatakan, menyampaikan, memberikan pesan kepada Abdullah bin Mas'ud dan kita semua. Thumma yatakhayyar min du'a a'jabahu ilaihi fayad'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian pilih doa yang ingin dipanjatkan. Pilih doa yang dia inginkan, apapun itu doanya. Kemudian panjatkan doa itu. Ini setelah bacaan tasyahud, termasuk salawat. Maka para ulama membahas ini dan menyampaikan bahwasanya setelah salawat, ya, di tahiyat akhir dianjurkan tidak langsung salam. Yang dianjurkan adalah membaca doa apapun yang kita inginkan. Nah, makanya mungkin Bapak Ibu pernah sholat, dia di belakang imam, kok tasyahud akhirnya kok lama ya? Hening gitu. Lama kali gitu. Kalau yang gerak jarinya udah pegel gitu kan. Iya. Karena ada doanya. Imam mungkin lagi baca doa yang banyak di situ. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk jamaah juga. Sebagai imam, dia dianjurkan untuk membaca doa untuk, ya, kaum muslimin juga. Nah, itulah yang diajarkan Nabi SAW. Jadi kalau bisa, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau tidak langsung salam, tapi baca doa dulu. Nah, inilah tempat doa sebelum salam nih.
sebelum kita akhiri sholat kita nih, ya, sebelum ditutup sholat kita sedang bermunajat sama Allah, udah doa, gas doa apa aja nih, silakan. Ya. Di antara doa-doa yang ada dan doa yang paling dianjurkan ketika selesai sholawat di tahiyat akhir adalah doa perlindungan dari 4 hal. Wah, doa perlindungan dari 4 hal. Apa itu doanya? Ya. Bacaan doa perlindungan dari 4 hal. Apakah itu doanya? Ada yang tahu, Pak? Sebelum saya geser slide-nya, tebak-tebakan. Ada yang tahu doanya? Perlindungan dari 4 hal. Iya. Iya. 4 hal itu adalah perlindungan dari dari azab neraka. Yang kedua dari azab kubur. Yang ketiga dari ujian hidup dan kematian. Yang keempat dari ujian Dajjal. 4 hal. Mari kita buka slide. Ini dia doa yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca selepas sholawat di tahiyat akhir, yaitu sebelum kita ke sini Nabi SAW pernah bersabda yang artinya bila seseorang selesai tahiyat akhir mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini. Nah, yang artinya menunjukkan dianjurkan membaca 4 doa ini perlindungan dari 4 hal sebelum salam. Apa bacaannya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. 1. Ya Allah, ya, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri. Yang kedua, dari azab kubur, siksa kubur. Yang berikutnya wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah. Fitnah itu ujian. Dari ujian kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang keempat dari kejahatan ujian al-masih ad-dajjal. 4 hal. Sudah hafal? Sudah ya? Belum. Belum hafal, baik. Nah, ini momen yang kita hafal. Ayo. Sama-sama kita baca. Kebaca nggak sih, Pak? Atau enggak ikuti saya? 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doanya. Nanti salat ya Aisyah baca doa ini sambil lihat proyektornya. Jangan ya, lagi salat lihat proyektornya jangan. Mudah-mudahan ya dengan ini sebagai pembuka, nanti insya Allah seterusnya menjadi PR-nya Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian.
Monggo dipraktekkan karena ini doa yang dianjurkan Nabi SAW untuk dibaca. Kalaupun mau dibaca di luar sholat nggak masalah, tidak masalah. Silakan. Karena ini doa perlindungan dari hal-hal yang sangat menakutkan. Siapa yang nggak takut dengan azab neraka jahanam? Siapa yang nggak takut dengan azab kubur? Siapa yang nggak takut dengan ujian kehidupan dan kematian? Siapa yang nggak takut dari ujian Al-Masih Ad-Dajjal? Ya. Maka makna yang terkandung ketika kita membaca Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, kita mohon sama Allah ya. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Perlu diketahui, ya, kita itu sedang meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Sempurna, Zat yang Maha Sempurna, sempurna kekuasaannya, sempurna keagungannya, sempurna kekuatannya, sempurna keilmuannya. Semuanya sempurna, tidak ada yang tidak sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta perlindungan itu untuk terjaga dari bahaya yang belum terjadi. Namanya perlindungan. Bahayanya belum terjadi, kita memohon dulu supaya dilindungi, jangan sampai terjadi bahayanya menimpa kita. Itu namanya minta perlindungan. Makanya dimulai dari Allahumma inni a'udzubika, memohon perlindungan kepada Allah. Dan di sini meminta perlindungan ada dua. Meminta perlindungan dari bahayanya sesuatu. Oke, yang pertama ya, ini makna yang pertama. Meminta perlindungan dari bahayanya sesuatu. Sejenak kita cerna dulu. Ya. Baik. Contoh kasus minta perlindungan dari bahayanya sesuatu. Kalau kasus kita di dunia ini yang emang tidak ada bandingannya ya, ini yang remeh. Misalkan seperti ada begal. Ya, naudzubillah min dzalik, tapi misalkan ada begal di satu kampung A. Ya, satu kampung A atau satu RT A. Terjadi begal dan benar terjadi fakta. Ya, terbukti ada korbannya juga. Oke. Dan ada si fulan, si A tinggal di RT A. Si A ini tahu kabar itu. Wah, ini terjadi di tempat saya nih. Maka dia minta tolong sama Pak Security untuk jaga 24 jam. Ya. Tujuannya apa? Supaya bahaya dari begal tidak tertimpa padanya. Supaya dia tidak dibegal. Ini maknanya. Jadi meminta perlindungan dari bahayanya sesuatu yang sudah ada, kita berlindung supaya bahayanya tidak tertimpa pada kita. Kalau contoh dalam agama itu mungkin paling mudah kita bisa samakan dengan syaitan. Ya, syaitan ganggu kita nih setiap hari ini. Kita nih diserang syaitan terus. Tapi kita minta perlindungan ya dari syaitan supaya bahayanya jangan sampai tertimpa pada kita. Bisik-bisikannya tidak tertimpa pada kita. Itu. Kemudian makna yang kedua yaitu meminta perlindungan dari keberadaan sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya. Saya ulangi, meminta perlindungan dari keberadaan sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya. Jadi sekarang minta perlindungannya bukan terhadap bahayanya, tapi dalam keberadaan sesuatu itu yang bisa menimbulkan bahaya.
berpotensi bahaya. Contohnya apa? Paling mudah deh, ini aja di dalam doa ini. Minta perlindungan dari Dajjal. Itu udah paling gampang, Saudara. Dajjal sudah ada apa belum? Belum ada. Dajjal yang dimaksud di sini Al-Masih Dajjal belum muncul. Nanti di akhir zaman munculnya. Ya. Dan kita minta perlindungan ya kepada Allah dari keberadaan Dajjal tersebut. Supaya jangan sampai nih bahayanya menimpa sama kita. Ya. Artinya kita minta dijauhi nih jangan sampai ketemu sama Dajjal. Gitu. Oke, nah ini dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min adzabil jahannam. Kemudian yang pertama perlindungannya adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka jahanam. Jahanam itu salah satu nama siapa? Tetangga, jangan nama tetangga. Nama neraka. Jahanam itu menunjukkan dari katanya saya dalam bahasa Arab itu menunjukkan kegelapan. Artinya tempat yang sangat gelap, mencekam, mengerikan. Itulah neraka jahanam. Ya, kalau kita bahas neraka nggak ada habisnya. Ini nanti panjang nanti jadinya. Ya, silahkan Bapak Ibu ya membaca tentang neraka ini luar biasa dahsyat, mengerikannya, ya, menegangkannya, mengerikannya, mencekam, ya, makanannya, sifat minumnya nanti penghuni neraka naudzubillah. Ya. Kemudian wa min adzabil qabri, kita minta perlindungan dari azab kubur. Nah, jadi azab kubur kita yakini ada azab kubur, ada siksa kubur itu. Mau diberikan kepada orang kafir maupun orang mukmin yang suka bermaksiat. Kena semua azab. Ya. Maka dari doa ini kita minta perlindungan supaya jangan sampai kena azab kubur. Jangan sampai siksaan kubur itu menimpa pada kita. Minta dari sekarang sama Allah dalam sholat kita. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan, ujian, kehidupan dan kematian. Dunia ini isinya ujian semua. Ujian penuh ujian demi ujian. Selama hidup dunia ini isinya ujian semua. Ujian kesabaran. Ya. Ini yang paling aduh. Setiap hari kita diuji kesabaran kita. Ya godaan syahwat ya kan. Berbuat maksiat. Ini kan semua adalah godaan-godaan syahwat. Diuji kita memaksiat apa enggak. Diuji kita dengan syubhat, dengan pikiran-pikiran yang menyimpang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari Islam. Ya. Tidak lepas dari kesyirikan dan lain sebagainya. Adapun ujian kematian, ya, maka yang dimaksud di sini adalah bisa jadi ujian mendekati kematian. Jadi fitnah kematian itu bisa dimaknai dengan ujian mendekati kematian. Jadi ketika seorang itu menjelang akhir hayatnya itu tuh belum selesai, tetap diuji. Bisa jadi kufur saat itu, naudzubillah. Bisa jadi. Yang ada yang bisa menjamin orang itu ketika akhir hayatnya, oh tenang, nanti baca la ilaha illallah. Siapa bilang bisa menjamin seperti itu? Nggak ada. Ya. Maka kita minta perlindungan sama Allah supaya menjelang kematian kita itu kita dilindungi dari ujian-ujian yang berat. Ya. Dan menjadi golongan orang-orang yang husnul khatimah. Kemudian ya, kemudian juga bisa jadi artinya adalah ujian di alam kubur. Jadi kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian, maksudnya ujian di alam
kubur. Di alam kubur itu juga ada ujiannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya Rasulullah pernah menyampaikan kalau di dalam kubur itu kita semua akan diuji. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan yang terakhir, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Ini yang paling berat. Dajjal ini merupakan ujian terberat manusia. Kenapa sampai bilang seperti itu? Karena para nabi, bukan satu dua, semua nabi, rasul, ya, itu mengingatkan kaumnya akan datangnya Dajjal. Padahal Dajjal itu nanti datangnya setelah diutus nabi terakhir di akhir zaman gitu. Tapi semua nabi sudah mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya di hadapan para sahabat mengingatkan kepada para sahabat akan kedatangan Dajjal dan menyampaikan kalau semua nabi juga mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam juga mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Sebegitu ngerinya, sebegitu bahayanya yang akan dibawa oleh Dajjal ini. Kemudian, ya, kenapa yang menarik adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Seperti apa? Ini gelar ini seperti ada satu lagi yang pakai Al-Masih juga. Al-Masih Isa bin Maryam. Betul. Ya. Al-Masih Isa bin Maryam. Nabi Isa. Loh, berarti Nabi Isa gimana maksudnya? Kok Al-Masih Dajjal yang satu Al-Masih Isa? Maka para ulama menyampaikan bahwasanya kata Al-Masih sendiri itu memang bisa digunakan untuk orang yang baik dan untuk orang yang sesat. Bisa dipakai untuk duanya. Dan Allah menciptakan dua Al-Masih. Al-Masih Ad-Dajjal dan Al-Masih Isa bin Maryam. Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam dijulukan Al-Masih, menunjukkan beliau adalah orang yang benar, membawa kebenaran, membawa petunjuk, memiliki mukjizat seperti menyembuhkan orang buta yang dialami sejak lahir, orang yang berpenyakit kusta saat itu belum ada obat-obatannya, beliau bisa menyembuhkannya dengan izin Allah, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah tabaraka wa taala. Sedangkan Al-Masih Ad-Dajjal tentunya menunjukkan bahwasanya orang itu adalah membawa kesesatan, menipu manusia, menguji manusia dengan kesaktiannya yang luar biasa. Ya kan? Nanti Dajjal tuh membawa kesaktian yang luar biasa. Bisa menurunkan hujan, menghidupkan yang mati, bisa menumbuhkan bumi yang gersang dengan dedaunan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ini luar biasa ujian berat, terbesar. Dan kenapa Ad-Dajjal itu disebut Al-Masih? Ada dua pengertian. Yang pertama adalah karena nanti Dajjal itu akan mengelilingi dunia dalam waktu 40 hari. Akan mengelilingi dunia. Seluruh dunia akan didatangi Dajjal dalam waktu 40 hari kecuali Mekah dan Madinah, Al-Haramain, dua kota suci ini nggak didatengin sama Dajjal, nggak bisa masuk Dajjal, dijaga oleh para malaikat. Yang kedua, kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Karena Dajjal buta sebelah matanya, maka sangat tidak mungkin kalau dia mengaku Tuhan sedangkan Tuhan itu sempurna dan dia buta sebelah mata, sudah tidak mungkin sebagai Tuhan. Dan Dajjal itu sendiri artinya adalah ya pendusta lah gitu ya. Pendusta, menutupi kebenaran dengan kebatilan dan lain sebagainya. Ya, dengan makna ini makanya ada istilah Dajjalun, Dajjal yang muncul nih sebelum Dajjal yang benernya nanti muncul gitu ya. Yaitu para pendusta.
yang ngaku-ngaku sebagai nabi, ya kan? Itu dajjal itu, pendusta, menutupi kebenaran dari kebatilan, ya. Ngaku-ngaku sebagai nabi, Nabi Isa, ngaku-ngaku sebagai Mahdi, Imam Mahdi dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang termasuk dalam hadis itu dajjalun, ya. Orang-orang pendusta. Baik, demikian dari pertemuan ini insyaallah sudah selesai pada bacaan perlindungan dari 4 hal. Semoga ini Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Allah a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika nanti ada bertanya, silakan bertanya setelah adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.